dari teman-teman kita, saya imbau kepada teman-teman agar tetap tenang dan kondusif selama teman-teman satu melakukan pemaparan, dan setelah mereka melakukan pemaparan kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman yang satu, apakah sudah siap? Siap. Kepada teman-teman dari yang satu, saya memaparkan tentang penerapan teori akuntansi. Fondasi konseptual dan perkembangannya dalam penelitian serta praktik standar akuntansi. Berikut adalah anggota tim kami. Definisi dan fungsi teori akuntansi. Teori akuntansi itu merupakan landasan konseptual yang penting dalam praktik dan pengembangan akuntansi. Menurut Wong, Dodd, dan Reski pada tahun 2008, teori akuntansi dapat dipahami sebagai suatu struktur logis yang terdiri dari fungsi dasar, definisi, prinsip, dan konsep-konsep yang berbentuk fondasi dalam penyusunan kebijakan dan praktik akuntansi. Adapun fungsi utama yang pertama untuk menyediakan langkah kerja yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan yang kedua penyusunan standar akuntansi, dan yang ketiga mengevaluasi praktik akuntansi yang sedang berjalan. Adapun pendekatannya itu dibagi menjadi dua, yang dimana pertama pendekatan normatif dan kedua pendekatan positivistik. Yang pertama, pendekatan normatif itu berdasarkan logika deduktif, yang dimana untuk menyusun teori berdasarkan asumsi-asumsi ideal mengenai bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan standar dan prinsip akuntansi yang ideal dengan mempertimbangkan keadilan, kegunaan informasi, dan tujuan pelaporan keuangan. Normatif juga bersifat preskriptif, yang dimana untuk memberikan panduan atau rekomendasi terhadap praktik akuntansi yang dianggap. Dan yang kedua, pendekatan positivistik, yang dimana menggunakan metode induktif yang didasarkan pada observasi terhadap fenomena nyata di dunia praktik. Pendekatan ini menekankan pada deskripsi dan penjelasan terhadap apa yang benar terjadi dalam praktik akuntansi. Dengan kata lain, teori ini dibangun dari data empiris, kemudian digunakan menjelaskan serta memprediksi perilaku akuntan, perusahaan, ataupun pengguna informasi keuangan. Interaksi ekonomi dan akuntansi. Yang pertama, pengaruh ekonomi. Riset akuntansi modern dipenuhi oleh teori ekonomi seperti hipotesis pasar, riset, dan teori agensi, yang dimana penelitian ini sering menggunakan data pasar modal untuk melihat pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham dan perilaku investor. Dan yang kedua, kesenjangan teori dan praktik. Meskipun riset berdasar ekonomi berkembang, standar akuntansi ditetapkan melalui pendekatan pragmatis. IASB dan PKASB lebih mengandalkan konsultasi publik dan lobby ketimbang hasil riset ilmiah murni. Kemudian riset langsung. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan melihat penelitian dan riset akuntansi. Yang pertama, standar praktis. Sebagian besar prinsip akuntansi seperti yang disusun oleh International Economic Standard Board dan Financial Economic Standard Board, baik dari kebutuhan praktis dan konsensus.
berlaku kepentingan bukan dari hasil riset ilmiah yang sistematis. Dengan kata lain, standar praktis akuntansi ini lebih sering disusun berdasarkan praktik bukan dari teori. Nah, mengapa sering begitu? Proses susunan standar akuntansi lebih sering dipengaruhi oleh konsultasi publik, grup industri, dan pertimbangan politik atau ekonomi serta budaya dibandingkan dengan bukti empiris yang kokoh dari dunia akademik. Selanjutnya, kelemahan ilmiah. Proses penyusunan standar belum mengandalkan pendekatan riset seperti praktik teori, sehingga landasan teori kurang kuat dan karakter spesifik mencerminkan realitas kompleks praktik akuntansi. Selanjutnya implikasi bagi teori. Pendekatan decision usefulness berguna tapi belum cukup kuat sebagai landasan teori. Tanpa riset ilmiah, teori akuntansi dari kreatif dan kurang mampu memandu standar secara visioner. Selanjutnya, grounding teori dan relevansinya. Grounding teori merupakan membangun teori berdasarkan data nyata dan lapangan, bukan asumsi dari teori yang sudah ada. Grounding teori merupakan suatu pendekatan metodologis yang bersifat di mana teori dibangun secara langsung dari data empiris melalui proses pengumpulan, pengolian, dan data analisis secara sistematis. Pendekatan ini menawarkan peluang lebih besar membangun teori yang bersifat konseptual, aplikatif, dan mencerminkan paradigma nyata, sehingga mampu menjawab kesenjangan antara akademik dan bukan lapangan. Meski punya potensi besar, pendekatan ini masih jarang digunakan dalam riset akuntansi, sehingga banyak teori akuntansi bersifat kaku dan kontekstual. Pernyataan Nyanga dan Schneider tahun 2005. Nah, mengapa teori dan mengapa teori ini jarang digunakan? Minimnya penggunaan dari teori yang akuntansi disebabkan oleh dominasi paradigma positif dan ketergantungan pada model kuantitatif yang berasal dari ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, pendekatan interpretatif dan teoris. Pendekatan interpretatif berfokus mengenai makna sosial dalam praktik akuntansi, bukan sekedar angka. Akuntansi dilihat sebagai konstruksi sosial yang menghasilkan penilaian dan interaksi perilakunya. Tapi dengan demikian, pendekatan ini mengangkat akuntansi sebagai praktik sosial yang syarat dengan nilai, keyakinan, dan interpretasi yang bersifat subjektif. Selanjutnya, pendekatan klinis. Pendekatan klinis berfokus memberi peran akuntansi dalam mempertahankan ketimpangan sosial atau kekuasaan. Pendekatan ini mendorong akuntansi untuk menjadi dalam perusahaan sosial dan keadilan. Selanjutnya, akuntansi sebagai sistem sosial. Kedua pendekatan ini menempatkan akuntansi dalam konteks sosial politik. Arti akuntansi tidak netral yang terbentuk dan dibentuk oleh suatu kekuasaan serta dinamika masyarakat. Kedua pendekatan ini, meskipun tidak menghasilkan teori universal seperti pendekatan positivistik seperti yang dijelaskan oleh Dr. Agnes, berperan penting dalam memperluas cakrawala ilmu akuntansi. Mereka menjelaskan bahwa akuntansi bukan hanya instrumen teknis dan ekonomi, melainkan juga sistem sosial yang dipengaruhi dan konteks sosial politik dan ia berbahasa. Selanjutnya, dan juga oleh kawan saya. Baik, selanjutnya integrasi terhadap penetapan standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi tidak lepas dari kompromi antara kepentingan politik, teknis, dan realistis praktis. Sebab itu, teori akuntansi yang kuat dan metodologis sangat penting untuk memberikan dasar objektif atau tidak berdasarkan opini teori. Pendekatan interdisipliner dibutuhkan guna menjembatani teori dan praktik, melibatkan praktisi, regulator, dan akademisi.
atau tujuannya supaya standar akuntansi yang dibuat tidak hanya bagus secara teori, tapi juga bisa diterapkan dengan baik di dunia nyata dan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, pengaruh global seperti adopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard menuntun penyesuaian teori dengan konteks lokal atau partial adoption. Teori akuntansi berperan penting dalam membentuk praktik dan pengembangan standar di tengah program global. Di sini ada conclusion atau kesimpulan. Pendekatan normatif menyajikan idealisme positivistik mendukung dengan bukti empiris atau pengamatan langsung. Sementara pendekatan alternatif menegakkan aspek sosial dan budaya. Untuk menciptakan sistem akuntansi yang seimbang diperlukan integritas antara perkara. Di sini ada eksekutif summary atau ringkasan eksekutif, yaitu teori akuntansi adalah fondasi penting bagi praktik dan penetapan standar. Kedua, grup keseimbangan antara perkara, ekonomi dan sosial. Integritas berbagai pendekatan menciptakan teori yang lebih relevan. Penelitian dan menjadi tantangan praktik dan keragaman konteks. Yang terakhir, teori dukung proses responsif terhadap kebutuhan maupun kepentingan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, mari kita berikan nafas yang paling meriah untuk teman-teman satu. Dari pemaparan yang telah diberikan teman-teman dari tim 1, saya ketahui bahwa teori akuntansi ini sangat diperlukan agar setiap standar yang disusun menjadi koherensi internal dan konsisten dengan prinsip-prinsip lain yang telah ada dan pastinya menciptakan sistem akuntansi yang seimbang. Nih, sebelum kita menyapa teman-teman audiens, saya bertanya kepada teman-teman dari tim 1. Menurut teman-teman, apa pengaruh dari globalisasi terhadap pengembangan teori dan praktik akuntansi? Karena dari kesimpulan yang telah kita dengarkan, mungkin ada yang menyinggung terkait globalisasi. Coba teman-teman memberikan penjelasan. Sebelumnya, sebelum kami menjawab pertanyaan, izin perlu teman-teman sebagai pengingat buat kita, saya tadi yang foto-foto materi fokus mungkin bisa dilihat di slide pengumpulan karena mau dibaca notionnya kita yang matkul teori akuntansi bahwa pengumpulan pertanyaan atau sanggahan hanya satu sebelum tim yang akan presentasi. Mungkin itu saja yang saya ingatkan. Mohon ke depan bisa lebih bisa tidak perlu diingatkan lagi. Pengaruh apa sih pengaruh globalisasi terhadap perkembangan
teori akuntansi dan praktiknya. Di dalam materi kami bahwa di sini disebutkan sesuai dengan kesimpulan bahwa sangat berperan penting terhadap perubahan global, karena di sini kami di materi kami itu ditekankan bahwa ini adalah salah satu fundamental atau fondasi yang sangat penting bagi praktik dan penempatan standar. Maksudnya tentu sangat berguna buat kita para pelajar yang mau menjadi accounting. Lalu di sini kami menghubungkan terhadap pengaruh global, yaitu terhadap ekonomi dan sosial saat ini. Lalu justru ini kita atau penelitian kedepannya harus menjawab tantangan praktik dan keragaman konteks. Maksudnya dari banyaknya pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang banyak, ini masih banyak yang masih belum cukup untuk memenuhi standar akuntansinya kita. Lalu baik dari dalam teori maupun dalam praktiknya. Nah, ini berguna juga untuk buat pemangku kepentingan. Jadi buat para pemilik bisnis, vendor atau lain sebagainya. Kira itu jawaban dari kami. Oke, terima kasih atas jawabannya dari tim 1. Baiklah, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, sebutkan nama dan NIM-nya. Saya persilakan. Baik, kepada saudari Desi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, saya Desi Yohana dengan NIM 2202010127 yang akan mengajukan pertanyaan kepada tim 1. Di pemaparan materi tadi pada slide 3, saya melihat ada pendekatan pragmatis. Nah, jadi saya ingin bertanya, adakah studi case yang menggunakan pendekatan pragmatis tersebut dan apa saja yang dapat dikaji
terima kasih kepada saudari Rita untuk pertanyaannya. Mungkin kita berikan satu penanya untuk sesi ini kepada saudari Linda. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Linda Sari dengan NIM 2202010132. Saya ingin bertanya karena belum paham tentang pendekatan normatif dan pendekatan positivistik. Kapan digunakan pendekatan normatif dan kapan digunakan pendekatan positivistik, dan sebutkan kelebihan serta kekurangan masing-masing pendekatan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Linda. Oke, kami persilakan kepada tim 1 sehingga sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan pertama ataupun kedua ataupun ketiga. Nanti berikan informasi yang pada kami. Mungkin kepada teman-teman kita menghubungi kepada tim 1 sambil menunggu tim 1 untuk mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kepada teman-teman, saya mau mungkin yang telah dikatakan dari saudara Rido terkait untuk pertanyaan, saya informasikan untuk kedepannya segala pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan pada tim yang ingin tampil agar dikumpulkan di motion yang telah dipersiapkan agar seminar ini agar teman-teman dari tim yang akan tampil dapat mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman berikan. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Rido, memang hanya kamu yang bisa menjawab. Kami tim penyajian di presentasi ada 3 orang, tim penjawab pertanyaan 2 orang kok, saya dan Dan Yang 3 sih baca paper enggak? tentunya Mas, Kenapa dibagi 3 yang presentasi, yang 2 yang jawab? jadi kebagian. Ya berarti mereka tenang-tenang aja nomor 3 nggak mikirin jawaban. Justru gregetnya presentasi itu kan ketika hanya jawab. Ya, bisa. Pertanyaannya dibaca ulang ya. Jadi sampaikan ulang. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama dari saudara Desi. Adakah studi case yang menggunakan pendekatan pragmatis dan apa yang didapat atau dikaji melalui pendekatan pragmatis? Oke, tim 1 siapa yang ingin menjawab? Saya menjawab dari Desi. Sedikit sih bisa dikatakan dari pendekatan pragmatis dan motivasi. Ada beberapa sebelumnya saya akan contohnya, yaitu penggunaan informasi akuntansi yang juga
ia bisa membuat keputusan yang lebih baik. Lalu kajian yang dapat diambil dari perbedaan pragmatis, satu, bisa dikhawatirkan bisa mengatakan konsistensi teori atau prinsip dasar jika terlalu fokus pada ahli yang berbeda. Kedua, rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan tertentu oleh ahli-ahli berdasarkan pada kerangka teoritis yang kuat. Terima kasih. Oke, kepada saudari Jessie, bagaimana jawabannya? Apakah sudah puas atau ada kesalahan lain? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan dari jawaban dari tim 1? Oke, baik, jika tidak ada, untuk pertanyaan kedua Bapak langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaan dari saudari Bintang, dalam paper disebutkan crowd theory masih sangat digunakan dalam riset akuntansi. Sedangkan pendekatan ini menawarkan peluang besar dalam mengembangkan teori-teori. Jadi untuk pertanyaannya, apakah ada kelemahan dari pendekatan ini sehingga jarang digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang ground theory. Ground theory itu adalah metode yang mengembangkan teori langsung dari data nyata. Yang intinya tidak mulai dari teori, tapi langsung dari data nyata. Saya ingin menjawab kenapa kemudian itu jangan digunakan serta apa kelemahannya. Teori ini jarang digunakan di dunia akuntansi karena penelitian menggunakan teori ini sangat butuh waktu yang banyak serta pendekatan kuantitatif yang tidak umum di dunia akuntansi yang biasanya kenapa teori ini sangat digunakan dalam dunia akuntansi? Saya ingin menjelaskan karena teori ini sangat butuh waktu yang banyak. Terus pendekatan kualitatif yang tidak umum di dunia akuntansi yang biasanya kuantitatif. Di dunia akuntansi
dia memilih untuk mempercepat waktu saja. Tapi kalau kita memakai rule teori di dalam dunia akuntansi memiliki kelebihan seperti fleksibel dan adaptif, dimulai dari realitas bukan asumsi. Terus bisa muncul dari baru. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Setia. Bagaimana saudari Ripang terkait jawabannya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga dari saudari Linda. Pertanyaannya, kapan digunakan pendekatan normatif dan pendekatan positivistik, dan apa kelemahan dan kelebihan dari pendekatan tersebut? Untuk mengambilnya dijawab digunakan di kurang mengerti ya soal pendekatan normatif dan positif. Lalu kapan digunakan, terus kelebihan kelemahannya. Yang bertanya tadi siapa? Tidak. Mana? Tim 2 kamu ya? Hah? Ya. Sekali lagi, di sini saya mau menjelaskan mungkin gambaran singkatnya di slide PPT. Di sini di paper begitu banyak dijelaskan ya, apa itu pendekatan normatif dan apa itu pendekatan positif. Jadi saya akan menjelaskan ulang. Pendekatan normatif berasal dari logika deduktif, yaitu menyusun teori berdasarkan asumsi-asumsi ideal mengenai bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Tujuannya untuk merumuskan standar, prinsip-prinsip, pertimbangan keadilan, kegunaan informasi, dan tujuan pelaporan keuangan. Sifat preskriptif, yaitu memberikan panduan terhadap praktik akuntansi yang paling baik berdasarkan pertimbangan logis. Kembali lagi saya ingatkan ini berangkat dari logika deduktif. Lalu dalam praktik ini yang normatif ini sangat berguna di tahap awal pengembangan sistem akuntansi. Kita belum banyak data yang terlihat sebagai dasar pembentukan teori.
Jadi sekarang pada pendekatan ini dia pakai metode induktif, sedangkan normatif tadi logika deduktif. Nah, positif ini memakai metode induktif yang didasari oleh observasi terhadap fenomena nyata di dunia praktik. Ini yang kita katakan ini deskripsi dan penjelasannya terhadap arti akuntansi. Dengan kata lain, ini dibangun dari data empiris juga, digunakan untuk memprediksi perilaku akuntan, perusahaan atau pengguna informasi keuangan. Di sini dari kedua buku kami, salah satunya menurut Kreksi tahun 2010, ini pendekatan ini menjadi lebih dominan terhadap penelitian akuntansi karena pendekatannya dianggap lebih ilmiah dan dapat diuji secara empiris melalui metode statistik dan kuantitatif. Kalau soal Anda bertanya digunakan pada saat apa, bisa dua digunakan pada saat digunakan untuk menurut saya, menurut kami tentang kajian ilmiah, penelitian, besar. Lalu yang positif ini bergantung dia terhadap teori-teori dari disiplin lain seperti ekonomi keuangan, sehingga belum mampu menangkap bekasan disiplin akuntansi sendiri. Ini kelemahan terhadap pendekatan positif. Akibat dari kurang mampu menangkap bekasan disiplin akuntansi itu, pendekatan ini masih banyak temuan empiris. Namun temuan tersebut belum tentu relevan atau aplikatif dalam membentuk kebijakan atau standar akuntansi. Akibatnya ini menimbulkan kesenjangan antara dunia akademik dan praktik akuntansi. Kira-kira begitu. Pendekatan positif. Untuk saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada tim satu atas jawabannya. Kita berikan dulu aplaus yang paling meriah. Oke, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Banyak lagi rupanya ya. Oke, kepada yang saudara dulu ya, yang tua dulu. Baik, nama saya Yusuf Mali, NIK 2210010058. Saya ingin bertanya pada kelompok Indo, kelompok 1, saya perwakilan dari kelompok ini. Nah, tadi kan ada menjelaskan pendekatan positivistik karena positivistik ini alasannya lebih ilmiah dan empiris ya. Nah, jadi karena sudah dijelaskan, mungkin bagaimana kalian bisa menjelaskannya kegagalan dalam bentuk prinsip akuntansi yang aplikatif dan kontekstual. Jika ada, berikan alasannya, dan jika tidak ada, berikan alasannya juga. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Yoga atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya persilakan dari saudari. Perkenalkan, nama saya Setia Maisari dengan NIK 2202010116. Di sini saya akan pertanyakan mengapa pendekatan positivistik dianggap lebih unggul dalam menghasilkan bukti atau data empiris dibandingkan pendekatan lainnya. Dan sebelum itu saya mau tahu apa sih itu bukti atau data empiris itu? Ya, apa itu bukti atau data empiris itu dalam hal ini dasar? Aku tanya-tanya. Ya, cowok itu aja, Pak. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi.
dengan NIM 2202010113. Saya ingin bertanya dari kelompok 13. Saya ingin bertanya, apa peran pendekatan interpretatif dan kritis dalam memperluas makna akuntansi? Apa peran pendekatan interpretatif dan kritis dalam memperluas makna akuntansi? Memang ada dibahas di paper kita. Kalian itu boleh menjawab kalau tidak dibahas dalam paper ya. Boleh tidak menjawab. Oke, kami berikan waktu kepada kelompok 1 untuk mengumpulkan jawabannya. Dilatih. Oke, kedua pertanyaan dari Fani akan dijawab dari tim 1. Untuk pertanyaannya, apa peran pendekatan interpretatif dan kritis dalam memperluas makna akuntansi? Ya, jadi batik usah ya. Di paper kami mungkin saya ulangi pertanyaannya, peran pendekatan kreatif dan kritis dalam memaknai dalam memperluas makna akuntansi. Di paper kami begitu banyak dijelaskan ya. Banyak ya. Banyak. Pertama mungkin saya jelaskan lagi. Ini memperluas cakupan pemahaman terhadap praktik akuntansi. Dua pendekatan ini semakin mendapat perhatian dalam literatur akuntansi. Kelompok brand adalah pendekatan integratif dan pendekatan kritis. Tujuannya untuk memaknai makna sosial yang terkandung dalam praktik akuntansi. Lalu pendekatan ini mengangkat akuntansi sebagai praktik sosial yang syarat dengan nilai, keyakinan, dan interpretasi yang bersifat subjektif. Kedua pendekatan ini meskipun tidak menghasilkan teori seperti pendekatan positif, tapi sangat berperan penting dalam memperluas cakrawala keilmuan akuntansi. Mereka menegaskan, mereka yang dimaksudkan di sini bahwa di bahan materi kami, akuntansi bukan hanya sebagai instrumen teknis atau ekonomi, melainkan juga disiplin sosial yang dipengaruhi dan mengaruhi konteks sosial politik di mana ia beroperasi. Mungkin singkat yang bisa saya jelaskan, boleh dibaca lebih dalam lagi di paper kami. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Oke, kepada saudari Fani, bagaimana untuk Kami paham itu. Saya kalau menerima
dibandingkan pendekatan lainnya. Baik, Kurang lengkap satu lagi pertanyaan. Dan apa itu? Itu dari katakan. Sebelum itu, apa sih bukti atau data empiris itu? baik saya akan menjawab. Saya akan menjawab data empiris. Jadi definisi dari data empiris itu adalah data yang didapat langsung dari pengalaman nyata, pengamatan, atau percobaan. Jadi dia punya contohnya dalam akuntansi, hasil wawancara dengan akuntan, atau observasi bagaimana laporan keuangan disusun. Bukti ketiga, bukti transaksi atau bukti dari laporan pajak dan lain-lain. Saya ingin jawab kenapa pendekatan normatif lebih unggul dari pendekatan yang lain. Karena pendekatan normatif memberikan panduan ideal tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Untuk pertanyaannya, mengapa pendekatan positivistik bukan pendekatan normatif? Itu tadi. Saya tuh tadi bingung. Apa itu? Baik, saya akan menjelaskan apa pendekatan positivistik memiliki keunggulan dari pendekatan yang lain. Pendekatan positivistik unggul karena berbasis bukti nyata, bisa diuji, dan lebih ilmiah. Terima kasih. Bagaimana Setia Maya? Apakah belum puas? Belum. Coba pada saudara sama-sama setia rupanya ya. Untuk mengulang jawaban dari saudari Setia. Baik, saya akan menjawab. Pendekatan positivistik memiliki keunggulan dari pendekatan yang lain karena berbasis bukti nyata atau empiris, bisa diuji dan lebih ilmiah. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa itu bukti atau data empiris? Sudah tadi. Sudah dijawab. Sudah. Saudari Setia bagaimana? Sudah. Terima kasih pada saudara Setia. Oke, terakhir pertanyaan dari saudara Yoga, ini dijawab. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana Makian bisa menjelaskan kegagalan dalam bentuk prinsip akuntansi yang aplikatif dan kontekstual jika ada jelaskan alasannya dan jika tidak ada jelaskan juga alasannya.
saya mau meluruskan pertanyaan. Ini maksudnya di sini kami menjelaskan bahwa kelemahan si pendekatan positif. Di sini dijelaskan di paper kami bahwa bukan gagal, tapi belum tentu relevan atau aplikatif. Jadi bukan dinyatakan langsung gagal, belum tentu. Nah, kalau belum tentu dalam bentuk kebijakan ini belum tentu karena satu dia fokusnya pada hubungan statistik bukan konteks praktik. Maksudnya di sini dia lebih mengandalkan data kuantitatif dan analisis statistik. Kedua, asumsinya rasional yang dia realistis. Maksudnya ini karena ini bergantung pada seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa pendekatan ini dianggap terlalu bergantung pada teori dari disiplin lain seperti ekonomi dan keuangan, sehingga kurang mampu menangkap kekhasan disiplin akuntansi tersebut tersendiri. Disiplin akuntansi itu sendiri. Lalu yang ketiga, di bahan materi kami di sini dijelaskan pada satu chapter 2 artikel tersebut di sini bahwa di pada kesimpulan juga disebutkan bahwa ini adanya kesenjangan antara riset akademik dan dunia praktik. Maksudnya di sini banyak hasil riset pendekatan positif ini tidak digunakan oleh praktisi akuntansi atau lembaga pengurusan karena dinilai terlalu teknis, sempit atau tidak memberikan jawaban atas permasalahannya. Kira-kira begitu. Jadi bukan gagal ya, belum tentu relevan atau mereka pada. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari tim 1 yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman audiens. Semoga pertanyaan atau jawaban yang telah diberikan semoga itu bermanfaat dan kita dan menambah pengetahuan kita terkait dengan pendekatan ataupun interaksinya dengan ilmu ekonomi dan dampaknya pada proses penetapan standar. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan mendengarkan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen pengampu kita, Bapak Hendra dan Ibu Wilam. Saya persilakan. Terima kasih waktunya untuk moderator dan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan cukup baik dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan audiens yang mendadak bisa dijawab dengan baik. Itu kemudian juga untuk kelompok-kelompok berikutnya yang akan presentasi, kami meminta tidak ada pembagian yang presentasi yang membacakan slide dan yang menjawab. Semuanya ikut presentasi dan semuanya ikut menjawab pertanyaan dari para audiens. Nah, kalian sebagai audiens bisa melihat yang cukup bekerja dengan keras pada presentasi ini adalah Ibu dan Setia. Ya, yang 3 presentasi mungkin ketika kami tanyakan kembali apa intisari dari materi pada hari ini, mungkin mereka tidak bisa menjawab. Kenapa? Mungkin mereka bisa menjawab tapi tidak lancar. Kenapa? Karena pada saat presentasi kita bisa melihat mereka lebih fokus membaca teks. Ya, setuju? Melihat gak tadi? Kalau mereka lebih fokus pada teks yang ada di PPT. Nah, kita fair aja ya. Kita fair aja ya. Semuanya melihat seperti itu tadi ya. Dan kami berharap untuk kelompok-kelompok berikutnya dan untuk presentasi apapun yang mungkin akan kalian hadapi nantinya, kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur di PowerPoint dan di media apapun itu. Kalau sekarang kalian sudah hidup berdampingan dengan teknologi, jadi kami tidak membatasi
terkait materi yang dibahas oleh tim minggu kedua ini, mungkin sedikit jadi ngambil ulasan sedikit saja, tapi lebih ulasan overallnya akan berikan. Tapi itu tadi penjelasan dari saudara Rigo tentang normatif dan positivisme itu sangat tepat ya. Dan kalau boleh nanti rekaman itu kalian ulang lagi dan temannya mereka upload ke Drive atau ke YouTube. Itu penjelasan di papernya juga ada. Penjelasan itu penting untuk sama-sama kalian pahami bahwa dunia akuntansi itu tidak lagi hanya angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Itu perlu dipertegas lagi. Ya, see beyond the number itu adalah tagline yang selalu dibawa oleh Ikatan Akuntan Indonesia sekarang. See beyond the numbers. Apa arti kata see beyond numbers? Bahwa akuntan itu tidak lagi hanya terpaku dengan teknis yang ada di dalam akuntansi, lalu angka yang ada di dalam laporan keuangan, tidak hanya itu lagi, tapi ada banyak hal di balik itu. Maka akuntan tidak lagi hanya terpaku kepada kata-kata yang ada di dalam aturan akuntansi saja. Itulah yang dibahas mereka tadi. Harus ada, jadi jangan normatif terus, harus ada positivis. Ya, walaupun banyak yang mempertentangkan hal itu, tapi justru ilmu itu terbangun di dalam pertentangan itu. Seperti itu. Ini kita bicara teori, berarti ketika kita bicara teori, di dalamnya ada ilmu. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan. Tim ini mengulas dengan baik, walaupun mungkin terlalu ke satu artikel, tetapi itu artikel yang sebenarnya sangat impactful, ya, dampaknya sangat besar. Seperti itu. Ya, saya malah tadi sedikit bercanda. Kalau boleh malah pernyataan tadi itu atau statement yang dikeluarkan dari jawabannya siapa tadi ya yang dijawab itu saya lupa. Itu kalau boleh didengar sama seluruh anak akuntansi saat ini, apalagi yang sedang tugas hakim. Seperti itu. Ya, jadi kalian itu jangan pernah merasa takut kalau harus positivis. Jangan takut. Justru ilmunya sedang berkembang sekarang. Itu dia. Ya, nah jadi itu ulasan bukan ulasan, itu catatan penting saya dengan atas apa yang dinyatakan oleh tim satu di sini. Sebelum ke ulasan, saya mau tanya dulu beberapa hal penting ini. Ini ujiannya penting ini, ya, ujian penting ini. Oke, Agnes menurut. Ya, Agnes menurut. Di dalam 3 artikel kalian itu dibahas tentang pengembangan teori akuntansi yang paling umum. Apa yang kamu tahu tentang pengembangan teori akuntansi yang paling umum? Semua yang boleh ditutup, catatannya ditutup, laptopnya juga ditutup. Agnes menurut bisa jawab. Apa yang kamu tahu dari pengembangan akuntansi secara umum, teori akuntansi secara umum yang sudah ada sampai saat ini? Baik, saya pas. Pertanyaan berikutnya kepada saudara Aventus Manuel. Ada Aventus? Ya, silakan Aventus. Pertanyaan yang sama dengan kepada Agnes Manuel tadi. Apa yang kamu ketahui pengembangan umum di dalam teori akuntansi sejauh ini dari paper yang kalian punya? Next, Ivanri, nomor 2, ya, bisa dijelaskan juga, Ivanri. Apa yang kamu ketahui berdasarkan paper yang kalian punya, pengembangan akuntansi yang secara umum, ya, pengembangan teori akuntansi yang secara umum bisa kamu ketahui sampai saat ini?
Setia Jaya, silakan. Bisa kamu jelaskan tidak pengembangan akuntansi teori akuntansi secara umum sejauh ini itu apa yang kamu ketahui dari paper yang kamu dapatkan? Contoh apa saja yang bisa kamu jelaskan? Atau apa saja yang bisa jelaskan? Silakan. Teori akuntansi praktik itu maksudnya bagaimana? Kalau teori akuntansi itu lebih menjurus kepada praktik itu maksud kamu? Ya, praktik yang dimaksud itu apa? Seperti saya bilang Bu Nila baik aja paper ini untuk kalian benar. Ini paper penuh pengetahuan. Diterapkan dengan baik. Bagaimana pertanyaan akuntansi yang diterapkan dengan baik? Ketika menggunakan keduanya, ya, artinya didorong paper itu mendorong penggunaan keduanya. Begitu yang kamu ketahui. Saling melengkapi. Itulah yang kamu tahu pengembangan teori akuntansi sejauh ini sampai saat ini secara umum, ya. Ridho, silakan pertanyaan yang sama. Apa pentingnya? Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teori akuntansi secara umum sampai saat ini kalian bisa ketahui dari paper ini? Bagaimana mereka berkembang? Kan yang dibahas ini kan perkembangannya kan? Iya. Baik, padahal itu hal yang penting loh yang diungkapkan di dalam pembahasan kedua di paper itu yang kalian bahas, bahwa akuntansi itu bukan lagi hanya sekedar menyajikan informasi yang ada di dalam laporan keuangan, tetapi lebih daripada sekedar menyajikan informasi yang digunakan sebagai bentuk dari hasil aktivitas perusahaan. Dan itu lagi, tapi lebih daripada itu sudah disampaikan di bagian awalnya. Makanya lahirlah positif accounting, makanya untuk bisa melengkapi normatif accounting yang disebut setia tadi. Oke? Ya, baik. Itu dari saya. Silakan penjelasan. Jadi kalau minggu depan presenter kliniknya standby paper 1, 2 dan chapternya si WDR ya. Jadi paper nomor 2 pada secara khusus itu dalam abstrak kalian paper 2 dia sudah bilang, sudah ngasih bocoran tentang paper ini bahwa no comprehensive theory of accounting has been developed. Jadi tidak ada teori
Sehingga kalau kalian baca ketika kami memberi tugas MEOPET, kalian nanti ketemu teori stakeholder, teori legitimasi, teori ini, teori itu adalah bagian dari grounded teori. Tadi sudah dibahas apa yang nanya tentang grounded teori, itu adalah bagian dari grounded teori. Teori-teori tersebut terpecah-pecah, ya. Sehingga di sini statementnya benar, no comprehensive theory of accounting, ya. Kemudian si Coach ini bilang bahwa pertanyaan itu muncul, apakah teori akuntansi ini, the question arises whether sufficient accounting principles are created through accounting research. Apakah prinsip akuntansi ini dibuat berdasarkan si riset akuntansi? Pertanyaannya itu, isu dari paper ini adalah itu, praktek akuntansi ini berdasarkan si riset nggak? Jadi apakah riset, hasil riset menyebabkan si standar sektor kalau di Indonesia itu adalah IAI, dia membuat standar itu untuk praktek akuntansi berdasarkan hasil riset? Enggak. Ternyata di sini dia bilang bahwa accounting practice through its standard setting process contributes far more to the development of accounting principle. Ternyata di akuntansi sendiri, praktek akuntansi itu yang lebih menjadi dasar pengembangan si standar akuntansi, bukan riset. Ternyata seperti itu hasilnya, ya. Kenapa bisa seperti ini? Perusahaan-perusahaan itu punya ciri khasnya masing-masing, ya. BPA, BPB, BPJ mungkin mereka punya akun masing-masing. Dia bisa melakukan
digeneralisasikan. Jadi nanti kalian akan ketemu paper-paper berikutnya di pertemuan 3 sampai 15 itu rata-rata adalah penelitian positivisme. Yang normatif, contohnya seperti apa? Yang paling kelihatan itu adalah penelitian di akuntansi sektor publik. Kenapa? Karena setiap itu tidak rumit. Apa saya bilang? Apa beda positivisme dan normatif? Nggak tahu. Kalau tidur, kalau ngantuk sebelum kelas, tolong cuci muka dulu atau kalian beli kopi ya. Saya suka kopi kok. Ya, jadi tolong kalau ngantuk, tolong cuci muka dulu sebelum masuk kelas. Tadi ada pertanyaan kejutan dari Pak Martin untuk yang presenter. Bisa jadi itu dapat atau audiens. Ya. Jadi positivisme bisa digeneralisasi, sifatnya adalah deduktif atau induktif? Deduktif atau induktif? Positivisme induktif. Dari khusus ke umum atau umum ke khusus? Jangan kebalik. Dari umum ke khusus atau khusus ke umum? Ayo, apa tuh statementnya? Normative methodology is a deductive process in which objectives are formulated from which principles are developed. Jadi dari umum ke khusus itu normatif. Sebaliknya untuk positif, di sana dia pakai induktif, khusus ke umum. Kalian pernah nonton detektif Conan pernah? Itu si Conan ada kasus, dia mendeduksikan sampai akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan siapa pembunuhnya. Ya enggak? Itu adalah proses dari deduksi atau deduktif. Oke, jadi dari umum ke khusus. Sedangkan kalau positivisme itu dari khusus ke umum. Tidak bisa membedakan di luar kepala. Ada apa? Itu dalam konteks kerangka berpikir yang dijelaskan Ibu Nila tadi ya. Oke. Jadi cara berpikir deduktif dan induktif itu penting untuk kalian ketahui. Kemudian paper kedua itu dia bilang bahwa normative research itu sudah beralih ke positif pada tahun 56 sampai 70 itu periodenya normatif, lalu setelah itu berganti ke positivisme. Di sini dia bilang one of the
contohnya jadi irisan dekat dengan behavioral. Makanya secara positivisme kita bisa menggunakan teori psikologi, teori kesehatan mungkin bisa gitu. Tidak hanya teori ekonomi saja. Jadi sejak tahun 76 itu sampai sekarang mungkin normatif itu kurang laku. Kenapa? Karena tidak bisa digeneralisasikan. Salah nggak juga. Di beberapa topik penelitian normatif tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena membutuhkan subjektivisme dari si peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian yang dia tulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Menarik ya? Terima kasih Bu Lila. Sebuah rangkuman yang Ya, sebuah rangkuman yang sangat penuh dengan informasi dari Ibu Lila tadi. Ya, jadi teman-teman, tadi ada pertanyaan siapa tadi? Kenapa Brandon Teori akhirnya tidak terlalu banyak berkontribusi dengan kebijakan akuntansi? Ya, karena kebijakan akuntansi kita itu sangat normatif. Dia hanya fokus kepada kerangka kualifikasi pelaporan itu saja. Seperti itu. Ya, fokusnya ada di situ. Itulah kenapa akhirnya banyak yang bilang kita itu bukan ilmu. Kenapa? Karena kita nggak bisa berkembang secara besar. Akuntansi itu tidak ilmu. Itulah yang memperbedakannya. Maka orang akuntansi nggak terima dong disebut sebagai tidak ilmu. Maka muncullah para positivis ini sekarang bahwa membuka diri akuntansi itu bukan hanya angka yang ada di dalam itu saja, tapi lebih daripada itu. Itulah yang dibawa oleh sedikit tambahan kepada pertanyaan dari saudari Bintang tadi. Ya, jadi teman-teman, kalau kalian lihat di suatu seminar proposal tugas akhir, ada dosen yang kok beliau ini ya lebih terbuka ya, kok beliau B tidak terbuka, beliau A nggak tahu gimana warnanya, terbuka atau tidak terbuka. Itu sesuatu yang harus dihargai. Hari ini kita belajar bahwa normatif dan positivis itu bukan masalah salah dan benar, bukan. Tetapi balik lagi kepada approach, pendekatan yang benar. Ngerti ya? Jadi kalau saya harus katakan, kalau lihat saya atau bilang, kok lebih terbuka ya researchnya, tugas akhirnya. That's the sign. Kalau kamu lihat Bapak Ibu dosen lain, itu lebih tertutup, lebih normatif, lebih terpaku kepada angka-angka laporan keuangan, itu juga sign mereka. Seperti itu. Jelas di situ ya. So, jadi jangan ada dikotomi di situ. Kalau sudah dikotomi, pembedaan yang membuat kalian yang sana enak, yang ini enggak. Di sana ada enaknya, ada juga enggak enaknya. Di sini ada enaknya, ada juga enggak enak. Semuanya sama. Paham ya, teman-teman ya? Nah, lebih bagus nih pertemuan kita hari ini begini di modelan kita sebenarnya membuka cakrawala baru. Paham ya? Nah, so protapnya dari kami ya, moderator. Di situ sudah ada catatan dan penilaian dosen kepada dia, nilainya langsung kami isi. Dan kalau nanti nilai ini tidak disetujui oleh Bu Nila bisa saja melakukan ini adjustment ya, karena kami sangat terbuka untuk itu. Lalu skor sanggahan audiens untuk tim semuanya 0, karena sampai detik kami duduk di sini gak ada yang dikirimkan. Padahal kan mekanisme sudah dikirim di bawah, dari itu di bawah. Jangan ada yang merasa bahwa lupa, dan gitu. Betul ya? Skor yang ada adalah skor audiens. Namanya sudah ada, skornya sudah diberikan. Apakah pertanyaan itu hanya ada saja atau pertanyaan sensitivity itu ada. Lalu skor moderator juga sudah saya berikan dan sedikit catatan saya tentang teori itu saja. Oke, skor presenter juga sudah berdasarkan apa yang kamu tunjukkan
dan apa yang mau saya buktikan, kamu involved tidak, terlibat tidak di dalam perkembangan